فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'ibad. Kitab dengan materi pengesahan Allah yang merupakan hak Allah yang disebutkan kita dari hamba-hambanya. Sebagai tertulis dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab yang sebelumnya, bab ke-8 atau bab ke-9. Malam hari ini kita ambil bab yang ke-10. Sebenarnya lanjutan dari bab yang sebelumnya, semacam pelengkap atau penyempurna. Langsung saja kita baca judul babnya. Kata beliau, semoga Allah merahmatinya. Babul Ashir, bab yang ke-10. La yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Nah, ini judulnya. Tidak boleh menyembelih kepada Allah di tempat yang mana disembelih padanya selain Allah. Kita ulangi judulnya. Tidak boleh menyembelih kepada Allah di tempat di mana disembelih padanya selain Allah. Kita jabarkan dulu tentang judul bab. Terdapat kebiasaan bagi orang-orang jahiliyah menyembelih di suatu tempat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih kepada selain Allah di tempat tersebut. Tidak boleh bagi kita ketika ingin menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun lillahi taala ikhlas di tempat tersebut. Nah, tidak boleh untuk menyembelih di tempat yang disembelih di mana kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun penyembelihan kita tersebut dengan niatan ikhlas lillahi taala. Nah, ini judul babnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya bab ini memiliki keterikatan yang erat dengan bab yang sebelumnya. Pada judul bab yang sebelumnya berbunyi secara mutlak majaa fi tabdil ghairillah. Judul bab yang berbunyi datang menyembelih kepada selain Allah. Boleh tidak memvonis. Setelah kita kaji ternyata dengan beberapa perincian ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan apabila ada dalilnya, yang tidak dibolehkan ketika hak Allah yang beribadah diserahkan kepada selain Allah termasuk penyembelihan. Kemudian dari judul bab ini, meskipun penyembelihannya lillahi ta'ala, dari jenis penyembelihan yang dibolehkan, hanya saja ketika dilakukan di tempat di mana disembelih selain Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, terlarang. Meskipun hal ini tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, tapi mengantarkan ke sana. Nah, dari yang terdapat nanti bahwasanya hukumnya adalah haram, tidak boleh. Hukumnya haram. Nah, ini judul babnya masih tentang penyembelihan. 2 bab secara berturut-turut yang sebelumnya serta yang kita kaji malam hari ini berkaitan dengan penyembelihan kepada Allah atau kepada selain Allah. Kita baca landasan hukumnya.
Landasan hukum yang pertama, ada dua dalil di sini, satu ayat dan satu hadis. Yang pertama berupa ayat wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang Maha Tinggi. Kata Allah, la takum fihi abadan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kita artikan satu ayat dari surat At-Taubah. La takum fihi abada. Janganlah tegak berdiri sholat padanya selama-lamanya. Maksudnya adalah masjid dirar. Ayat ini berkaitan dengan beberapa ayat sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifuna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Kemudian lanjut, "La takum fihi abadan." Ayat sebelumnya menceritakan tentang orang munafik. Mereka membangun masjid dirar. Apa itu masjid dirar? Masjid secara zahirnya masjid, tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah, tapi ternyata tujuan dibangunnya adalah kekufuran untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belah barisan kaum mukminin. Nah, al-mu'minin tujuannya masjid dirar yang dibangun oleh orang munafik dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin. Mengajarkan di sana kekufuran, menyelisih syariat Islam. Ini vonis dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW untuk masjid dirar, la takum fihi abada, janganlah bangkit berdiri salat padanya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan pertama kali lebih pantas untuk engkau tegak padanya, salat padanya. Maksudnya adalah Masjid Quba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali beliau berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, beliau tidak melalui jalur poros. Namun beliau melalui jalur alternatif masuk dari arah belakang kota Madinah. Pertama kali menginjak adalah Quba. Di situ beliau pertama kali membangun masjid sebelum dibangunnya Masjid Nabawi di kota Madinah sentral. Nah, itu masjid yang paling pertama kali dibangun oleh Nabi SAW sebelum Masjid Nabawi. Ternyata dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi." Masjid yang dibangun di atas ketakwaan semacam pertama kalinya lebih pantas untuk engkau salat tegak padanya. Selain memuji tempatnya, selain memuji masjidnya, jamaah di masjid tersebut pun dipuji. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu, di dalam masjid tersebut terdapat orang-orang yang mereka senang untuk bersuci, mensucikan diri lahir dan batin. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Nah, apa gerangan keterkaitan di atas berbunyi tentang penyembelihan? Pada ayat yang kita baca tidak ada penyembelihan, satu kata pun tidak ada berkaitan dengan penyembelihan. Dari sisi mana keterkaitan dengan hadis? Dalam ayat ini dengan judul bab di atas, dari sisi barakallahu fikum bahwa perhatikan, ketika masjid dirar yang tujuannya dibangunnya adalah kita sebutkan tadi di depan, wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu min qabl. Tujuan dibangunnya masjid dirar adalah bukan untuk beribadah lillahi ta'ala padanya, karena dibangun dan diprakarsai oleh orang-orang munafik untuk menegakkan kekufuran menyelisih Islam, untuk membuat perpecahan di barisan kaum muslimin, perpecahan terlarang. Tujuan dibangunnya masjid dirar adalah ini, salah dari awalnya. Ketika tidak boleh sholat pada masjid dirar, dari sini perhatikan, ketika terlarang untuk sholat yang mungkin lillahi ta'ala di masjid dirar, demikian juga terlarang untuk menyembelih kepada Allah di tempat yang terdapat penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata
Antara ayat yang judul bab di atas berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat ibadah. Meskipun tidak ada penyebutan sedikit penyembelihan dengan ayat dan judul bab, tapi dari sisi tempat. Kita ulangi sekali lagi, keterkaitannya adalah bahwasanya ketika di tempat tersebut asal muasalnya dibangun bukan untuk lillahi ta'ala, ibadahnya bukan kepada lillahi ta'ala, di dalamnya pun terdapat syiar-syiar yang memang bukan lillahi ta'ala, bahkan menyelisihi Allah. Nah, makanya ibadah lillahi ta'ala di tempat tersebut terlarang, tidak boleh. Datang larangan dari Allah, la takum fihi abada. Jangan tegak salat berdiri padanya, meskipun mungkin salatnya adalah lillahi ta'ala. Nah, kita kasih sedikit berkaitan dengan kalau di hadis atau maksud kami kalau di ayat pada landasan hukum yang pertama berkaitan dengan tempat, ada juga larangan dari sisi waktu. Dari sisi waktu tidak boleh menyerupai sekelompok kaum yang mereka beribadah kepada selain Allah di waktu yang sama ketika kita ingin menyembah Allah di waktu itu. Datang hadis dari riwayat Imam Muslim, larangan untuk sholat pada waktu-waktu terlarang. Yang pertama, selepas sholat subuh sampai matahari meninggi setinggi anak panah. Yang kedua adalah ketika matahari terdiam sejenak di siang hari bolong sebelum fai'uz zawal, sebelum masuk untuk sholat zuhur. Yang ketiga adalah larangan untuk sholat di waktu selepas asar sampai menjelang maghrib ketika matahari mulai tergelincir, terbenam di arah barat. 3 waktu ini terlarang untuk sholat padanya. Meskipun lillahi ta'ala, dari sisi mana? Karena waktu tersebut adalah waktu yang digunakan oleh orang-orang yang menyembah matahari untuk sujud kepada matahari. Ketika terbenam, ketika terbit dan terbenamnya. Dilarang untuk sholat di waktu tersebut. Makanya hukumnya makruh. Meskipun sholatnya adalah lillahi ta'ala. Meskipun tidak menghadap ke arah misalnya terbit dan terbenamnya matahari. Al-muhim sholat di tempat tersebut dimakruhkan. Ini sisi pendalilan dari sang penulis subhanallah berdibawakan kepada kita tentang ayat yang begitu tepat dengan judul bab. Akan datang lebih jelasnya lagi dari judul bab berkaitan dengan hadis yang berdibawakan pada landasan hukum yang kedua. Sekali lagi bahwasanya keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas dari sisi waktu, ada maksud kami berkaitan dengan tempat. Ketika di tempat tersebut adalah diselenggarakan penyelenggaraan kejahiliaan, masuk dalam lafaz kejahilan segala sesuatu yang menyelisih syariat, baik yang paling tertinggi syirik, kufur, atau di bawahnya kebid'ahan ataupun maksiat yang paling ringan. Nah, tidak boleh untuk kita menegakkan ibadah di tempat tersebut meskipun lillahi ta'ala. Makanya sebagian ulama ketika mereka ditanya bolehkah kita menegakkan sholat Id di lapangan yang mungkin lapangan tersebut sering dilakukan kemaksiatan berupa konser musik, perayaan kampanye demokrasi, ya dijadikan mungkin acara haulan, keseringan di tempat yang sama. Para ulama memberikan kesimpulan bahwasanya tidak boleh untuk sholat di tempat tersebut. Karena apa yang kita baca sekarang, membahas tentang hal tersebut. Acara-acara maksiat ditegakkan. Kemudian pada tempat yang sama juga kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak boleh. Cari tempat yang lain. Kita akan baca landasan hukum yang kedua berupa hadis sekaligus landasan hukum penutup dari bab ini. Sebelum kita nanti masuk pada judul masail-masailnya. Kata penulis semoga Allah merahmati beliau an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala, dari Thabit bin Dhahhak kata dia, nadara rajulun ayyan hara ibilan bibuana. Kita artikan hadisnya, kata Thabit bin Dhahhak. Seseorang dia bernadar untuk menyembelih seekor unta di suatu tempat namanya Buana. Buana adalah tempat di pinggiran Mekah setelah Yalamlam.
Ya, Lamlam merupakan tempat yang paling dekat luar kota Makkah selain tanah haram. Setelah ya Lamlam, Buana. Kita ulangi. Kata Habib bin Dhahhak, seseorang dia bernadar untuk menyembelih seekor unta di Buana. Adapun berkaitan dengan nadar karena termasuk ibadah, akan datang babnya setelah ini. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, apakah boleh atau tidak. Jadi menceritakan hal tersebut. Boleh tidak menyembelih unta lillahi ta'ala, tapi di tempat namanya Buana. Faqala beliau balik bertanya, meminta kejelasan sebelum menentukan tentang boleh atau tidaknya. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Beliau bertanya, apakah ada di sana berhala-berhala milik orang jahiliyah yang diibadahi? Di tempat itu ada tidak berhala, patung, berupa apa? Hari kita katakan dengan lafaz autan lain daripada lafaz asnam. Autan artinya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala berwujud apapun. Kalau sonam berupa patung dan wujud manusia. Tapi kalau wasanun atau autan segala bentuk berhala, baik itu pepohonan, bebatuan atau monumen atau apapun itu. Nah, apakah ada di sana berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalula, mereka menjawab tidak. Tidak ada, terbebaskan dari hal tersebut. Datang pertanyaan yang kedua, qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah ada di sana perayaan dari perayaan-perayaan mereka, baik itu harian, pekanan, bulanan ataupun tahunan? Apakah ada yang dirayakan dengan waktu-waktu tertentu? Karena yang namanya Id adalah perayaan dengan kurun waktu tertentu, baik itu bulanan, tahunan, atau bahkan pekanan atau harian. Namanya perayaan. Bazar saja mereka katakan perayaan, pekan raya, pasar raya yang kita tegakkan sepekan sekali. Namanya perayaan adalah sesuatu yang dilakukan secara rutinitas dengan kurun waktu tertentu. Apakah ada di sana dari hari-hari perayaan milik orang jahiliyah? Kalau mereka menjawab, la, tidak ada sesembahan yang disembah, tidak ada hari-hari perayaan yang ditegakkan di tempat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrik fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Akhirnya beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah nadar engkau karena sesungguhnya tidak dianggap, tidak boleh untuk menunaikan nadar pada hal maksiat, dalam perihal maksiat kepada Allah. Tidak juga boleh untuk menunaikan nadar dalam hal sesuatu yang tidak dimiliki oleh Bani Adam. Dia mau bernadar untuk menyembelih kambing milik orang, bukan milik dia. Nah, ini tidak boleh. Ada maksiat. Atau menyembelih sesuatu yang terlarang. Dia ingin sembelih kodok. Kodok haram untuk dibunuh. Nah, itu maksiat. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini habisnya kata penulis sebagai redaksi hadis rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihi. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini dan sanadnya sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis ini begitu jelas, gamblang, nyata dengan judul bab di atas berkaitan dengan penyembelihan, meskipun dalam bentuk ibadah nadar. Ibadah nadar sendiri kita terangkan secara ringkas dan singkat adalah seorang hamba mewajibkan kepada diri sendiri dari sesuatu yang tidak wajib dengan imbalan. Akan datang nanti babnya secara terperinci persis setelah ini, bab yang ke-11. Kita masih berada pada bab yang ke-10. Kita ulangi. Nadar artinya adalah seseorang atau seorang hamba mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak wajib dengan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit, tertimpa musibah
dalam keadaan terdesak, terjepit. Dia mengatakan bahwasanya seandainya Allah keluarkan aku dari musibah ini, aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Seandainya aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan penyakit ini, aku akan menyembelih seekor kambing, aku bagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Tadinya tidak wajib. Untuk menyembelih kambing tidak wajib. Untuk berpuasa 3 hari berturut-turut tidak wajib, tapi dia mewajibkan kepada diri dia sendiri dengan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan hukumnya boleh atau tidak boleh kita akan kaji pada waktunya. Jadi kita akan singgung sedikit dengan hal yang berkaitan dengan nadar karena disebutkan dalam hadis ini. Keterkaitannya jelas sekali bahwa seseorang ingin menyembelih namun di tempat yang namanya buana. Nabi SAW memberikan syarat bahwasanya boleh atau tidak boleh tergantung dari 2 hal ini. Yang pertama adalah apakah ada berhala di antara berhala-berhala jahiliyah disembah. Kalau ada hukumnya tidak boleh. Karena sama saja kita merayakan di tempat yang mereka rayakan. Meskipun mereka tidak lillahi ta'ala sedangkan kita lillahi ta'ala. Apakah ada hari-hari perayaan? Perayaan artinya adalah pengulangan, rutinitas dalam kurun waktu tertentu. Apakah ada di tempat tersebut? Kalau seandainya ada berarti tidak boleh. Kalau tidak ada, berarti hukumnya boleh. 2 syarat ini. Nah, kita dapati jawaban singkat dari penulis sendiri bawakan kepada kita akan hadis ini tentang boleh tidaknya menyembelih di tempat yang disembelih selain Allah Subhanahu wa taala dengan 2 syarat yang disebutkan dalam hadis. Tadi kita singgung pada pembacaan ayat di atas bahwasanya ini berkaitan dengan tempat, baik itu ayat atau hadis yang boleh dibawakan dalam bab ini. Sama halnya juga dengan waktu. Misalnya seseorang yang menyembelih, dia beli kambing 1 ekor, subhanallah, dia ingin sembelih. Tapi dia mengatakan bahwasanya aku sengaja akan menyembelih 6 kambing yang sudah aku beli ini di malam Jumat Kliwon. Misalnya. Nah, meskipun di rumah dia atau bahkan di masjid, dia tidak ada berkaitan dengan tempat kesyirikan. Tapi kalau dia mengkhususkan dengan waktu tersebut, ini perlu dicarikan dalil. Apakah betul, apakah ada, apakah boleh. Jadi sama. Menyembelih atau ibadah apapun itu ketika dikhususkan dengan pertama tempat ataupun waktu tertentu yang ternyata terdapat indikasi kesyirikan atau kemaksiatan, maka hukumnya adalah tidak dibolehkan. Kita akan baca singkat dari masail yang dibawakan kepada kita dalam bab ini. Banyak, hanya sekitar 10-an, kurang lebih 11 nomor yang tercantum di sini. Di bab ini, buku ini begitu indahnya dari sisi susunan tertib yang indah dari penulis. Setelah menyebutkan judul bab yang tidak bertele-tele, beberapa kata disusun dalam judul bab menghasilkan satu fikih pemahaman tertentu. Beliau kuatkan dengan dalil yang tak terbantahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu poin pelajaran yang bisa dipetik. Fihi masail. Seperti biasanya. Terkadang sebagian masail kita jumpai dari judul bab tergantung dari banyak dan sedikit dalil yang beliau bawakan. Kalau banyak dalil, banyak juga masalah yang beliau bawakan. Kalau sedikit dalil, terkadang sedikit. Al-ula yang pertama adalah tafsiru qaulihi la taqum fihi abada. Tafsir perkataan Allah la taqum fihi abada. Jangan engkau tetap berdiri salat padanya di Masjid Dirar selama-lamanya. Ini penegasan. Perhatikan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam larangan pada surat At-Taubah. Pertama bentuk la nahiyah, masuk pada fi'il mudhari. Larangan. Hukum asalnya ketika datang dari Allah dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Kecuali ada hal yang memalingkannya. Di sini tidak ada. Hukumnya adalah haram. Tidak boleh untuk sholat pada Masjid Dirar, baik di zaman tersebut ataupun zaman kita yang memang disifati dengan Masjid Dirar yang Allah sebutkan. Sifatnya dalam At-Taubah, surat At-Taubah. Walladzina ittakhadhu masjidan dirar. Dirar artinya adalah
bersumber dari masjid tersebut mudarat bagi kaum muslimin, mudarat dunia wa dunyawiyah, wa kufran, terdapat kekufuran di dalamnya, penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, wa tafriqan bainal mu'minin, perpecahan. Ini maksud dari masjid itu. Poin yang kita petik adalah bahwasanya larangan disebut pertama datang dari la nahiyah, masuk pada fi'il mudhari'. Kemudian larangan ini tertuju kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Terkhususnya, namun syariatnya umum, berlaku kepada seluruh umat. Meskipun lafaz hadisnya datang secara khusus, hanya saja berlaku kepada seluruh umat. Larangan ini turun. Ada alur ceritanya sebagai asbabun nuzul bahwa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, perang yang dengan tujuan untuk memerangi kaum Nasrani dari bangsa Romawi. Orang munafik, mereka mengajak Nabi SAW untuk datang ke masjid mereka, semacam peresmian, opening, pembukaan masjid yang mereka telah bangun. Namun Nabi SAW memiliki urusan yang lebih penting, kata beliau, bahwasanya aku sedang bergegas untuk beranjak menuju ke Tabuk. Nanti aku pulang. Beliau belum tahu tentang tujuan dan maksud masjid tersebut dibangun. Akhirnya beliau menjanjikan bahwasanya setelah pulang dari Tabuk baru aku akan datangi masjid tersebut. Kemudian turun ayat ini ketika beliau berada di perjalanan Tabuk, entah pergi atau pulangnya. Turun ayat ini, datang larangan untuk tidak sholat hadir ke masjid tersebut. Setelah balik, bukan malah beliau datang untuk sholat, bahkan beliau datang untuk menghancurkan. Ini yang pantas yang dilakukan bagi masjid Dirar yang dibangun, bahwasanya dihancurkan karena hanya untuk membuat perpecahan. Meskipun itu adalah masjid, tapi ketika dengan tujuan-tujuan tertentu yang menyelisih syariat, dengan alasan itu dihancurkan. Kadang datang larangan dengan keras pertama sih kita katakan bahwasanya ini adalah datang larangan dan hukum asal larangan dari Allah dan Rasulnya haram. Kemudian yang kedua datang dengan lafaz abadan, artinya selama-lamanya. Hari ini, besok, lusa, bulan depan, dan seterusnya tidak boleh untuk sholat. Kalau begitu untuk apa dibangun? Dihancurkan saja. Karena tujuannya untuk menebar kerusakan dan kemudaratan kepada kaum muslimin. Baik. Tapi dengan ada sebagian ta'lim Syekh Yahya radhiyallahu taala bahwa berkata bahwasanya masjid Ahlul Bid'ah adalah masjid Dirar. Masjid Ahlul Bid'ah seluruhnya masjid Dirar. Karena apa? Dengan tujuan di sana dibangun dengan tujuan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah barisan kaum muslimin, dan mereka berpecah belah. Kebidahan mana yang tidak tujuan mereka berpecah belah? Wa illa mereka ketika melakukan kebidahan, meskipun dengan satu amalan kebidahan, kemudian mereka memisahkan diri dari kaum muslimin, berarti mereka mencakup apa yang disifati dalam ayat tersebut. Ini secara singkat dari tafsir ayat. Kemudian kita kaitkan bahwa ketika beribadah di tempat yang asal muasalnya dibangun untuk melakukan kesyirikan, kekufuran, penyelisihan terhadap syariat, maka berdiri tegak atau ibadah di tempat tersebut tidak akan boleh, meskipun dengan tujuan ikhlas lillahi ta'ala. Paling minimnya adalah haram. Kemudian para ulama berselisih pendapat, seandainya dia melakukannya lillahi ta'ala, haram apakah misalnya sembelihannya tersebut atau ibadah secara umum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena lillahi ta'ala, tidak sesuatu yang dibangun di atas keharaman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak terpenuhi di dalamnya. Meskipun dia ikhlas tapi tidak mutaba'ah ini, karena syarat diterimanya mana adalah ikhlas mutaba'ah lillahi ta'ala dan
sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlasnya ada, mutabaahnya tidak ada, makanya tidak diterima. As-tsaniyah, yang kedua, annal ma'siyata qad tu'athiru fil ard wa kadzalika at-tha'ah. Bahwasanya maksiat terkadang berpengaruh bagi satu bagian bumi tertentu. Demikian juga ketaatan. Ini laisa ala tirakihi, tidak secara mutlak, namun dilihat situasi dan keadaannya. Dilihat situasi dan keadaannya. Tidak secara mutlak. Tergantung dari apa yang dituju itu ada dalil. Memang betul datang hukum asal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan pengkhususan kepada beliau dan umat beliau. Dalam hadis Jabir, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya sebelumku. Ada 5 pengkhususan yang Allah berikan. Kemudian beliau perinci tentang 5 perkara tersebut, diantaranya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli fihi. Dijadikan kepadaku bumi media untuk bersuci dan tempat untuk sholat. Maka dimanapun umatku mendapati waktu sholat, maka sholatlah padanya. Ini secara umum bahwasanya bumi manapun ketika kita sebagai umat Nabi SAW mendapati waktu sholat, hendaknya sholat di bumi bagian tersebut. Secara umum. Namun datang larangan untuk sholat pada beberapa tempat. Pada beberapa tempat. Termasuk terlarang untuk sholat di kandang onta. Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing, tapi di kandang onta datang larangan untuk tidak sholat padanya. Datang larangan untuk sholat di tempat-tempat seperti ini, Masjid Dirar. Jadi bila katakan bahwasanya terkadang satu maksiat bisa mempengaruhi suci dan tidaknya satu bagian dari permukaan bumi, ini laisa ala tiraki, tidak setiap maksiat, tapi sesuai dengan dalil yang datang padanya. Misalnya seseorang datang masuk ke dalam masjidnya, kemudian dia buang hajat di tengah-tengah situ. Apakah tidak boleh kita sholat? Silakan dibersihkan, kemudian sholat padanya. Ini maksud dengan laisa ala tiraki, tidak setiap kejadian, bahkan kita tengok dengan keadaan. Masjid yang ketika di dalamnya terdapat misalnya kuburan, masjid tersebut yang tidak boleh sholat padanya. Masjid-masjid yang lain silahkan. Ini yang kita katakan bahwasanya dilihat dari keadaannya. Beberapa bulan yang silam kita mendengar bahwasanya ada berita yang heboh. Yang viral mengatakan bahwasanya ini kembali ke hukum asalnya. Tadinya masjid, kemudian direbut karena perang agama, masjid tersebut dirubah menjadi gereja. Sekarang direbut lagi oleh pemerintahannya. Berlaku akhirnya diubah kembali menjadi masjid. Ini boleh. Meskipun tadinya adalah dijadikan sebagai gereja, sesuatu yang dijadikan sebagai tempat menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi dirubah, dialih fungsikan menjadi masjid, dan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Namun berkaitan di sini bahwasanya alasan yang disebutkan dalam hadis yang lebih kuat, dan itu yang kita gunakan, dan itu yang kita pegang, yang itu kita pakai. Ketika di dalamnya masih terdapat perayaan-perayaan jahiliyah, masih terdapat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya apabila pernah dilakukan satu kali kemudian telah hilang tradisi tersebut, hilang larangan tersebut ketika sudah bersih. Perhatikan sebelum Nabi SAW masuk ke kota Mekah, beliau melakukan ibadah. Berapa banyak berhala yang beliau hancurkan di dalam Mekah, di dalam Masjidil Haram sendiri, baru di sekitaran Ka'bah 360 berhala. Apakah tidak boleh situ? Ketika sudah dihilangkan,
ketika dia sudah dimusnahkan, disirnakan, zat dari dua yang disebutkan di sini, berhalanya, tradisinya. Nah, pokoknya boleh untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Oke, yang bisa dipahami. Dari poin yang kedua ini kita ulang sekali lagi bahwasanya laisa ala itlaqih. Tergantung dari keadaannya. Asal yang ketiga, raddul mas'alatil mushkilati ila al-mas'alatil bayyinah liyazula al-ishkal. Pada masalah yang ketiga, poin yang ketiga, mengembalikan masalah yang masih samar kepada masalah yang jelas, terang benderang, agar hilang kesamaran. Nah, dengan cara apa? Kembali kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini caranya. Untuk mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut boleh atau tidak, dengan hal seperti ini. Kembali bertanya kepada ahlul ilmi. Nah, dan lagi menarik dari sahabat. Nabi SAW pernah mengutus pasukan perang. Kemudian di tengah perjalanan seseorang di antara prajurit pasukan perang ada yang junub dalam keadaan dingin yang sangat. Dia bertanya, apa ada keringanan bagiku? Aku junub dalam keadaan sangat dingin. Para sahabat belum memiliki fondasi ilmu yang mapan dalam hal ini. Mereka mengatakan, tidak ada keringanan, engkau harus mandi. Dia mandi di tengah dingin yang sangat. Setelah mandi mati. Akhirnya mereka kembali kepada Nabi SAW dan menceritakan akan hal tersebut, menanyakan bagaimana pendapat engkau akan hal ini. Kata Nabi SAW menyebutkan satu hadis, ala ya'lamu ala yas'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyis su'alu. Karena pegerangan mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui, padahal obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari kebodohan bertanya. Artinya beliau mengkategorikan bodoh adalah penyakit yang butuh untuk diobati, disembuhkan. Bagaimana cara mengobatinya? Tidak ada di dokter, tidak ada di apotek, tidak ada di rumah sakit, tidak ada di puskesmas, tidak ada di klinik. Cari ke ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kebodohan hanya bisa diangkat dengan bertanya, belajar, menuntut ilmu. Perhatikan, orang ini mendapatkan satu pencerahan sekaligus ilmu bagi kita yang mendengar hadis ini, bahwasanya menyembelih di suatu tempat bernadar, hukum nadar adalah wajib. Kenapa ada perinciannya? Memulai nadar tidak boleh, tapi menunaikan nadar adalah wajib. Dia telah bernadar, wajib untuk dipenuhi. Sedangkan bernadar di suatu tempat yang dia belum tahu tentang hukumnya, dia bertanya, mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah. Mengembalikan perkara yang masih samar ke perkara yang terang benderang agar hilanglah kesamaran. Jangan malu untuk bertanya. Karena sebagian orang melakukan dulu baru bertanya. Tidak ada bedanya dengan ahlul bid'ah. Setiap mau melakukan kebid'ahan bikin dulu. Setelah dibenturkan dengan fatna, dibenturkan dengan dalil, kalian melakukan itu tidak ada dalilnya. Akhirnya berusaha untuk mendapatkan dalil, al-muhim ada dari siapapun. Terbukti dari perkara-perkara yang muncul, yang membuat perpecahan yang besar sampai sekarang ini dari sini. Bikin yayasan nggak tahu hukumnya, bikin dulu. Meminta-minta nggak tahu hukumnya, bikin dulu. Bikin TN, al-muhim bikin dulu. Ketika dibenturkan bahwasanya kalian menyelisih syariat, akhirnya kebingungan. Mau dibubarkan, sudah terlanjur enak dan manis. Akhirnya berusaha cari fatwa kiri dan kanan. Al-muhim ada. Meskipun cuma sekedar mendekati fatwa tersebut, meskipun menyelisihi karena dari sini hukum asal muasalnya. Bikin dulu baru cari dalil. Seharusnya itu cari dalil dulu baru bikin. Ini salah satu poin yang dibawakan oleh para ulama kita dalam tahdir ahlul bid'ah, karena mereka ya'mal wa yastadil. Sedangkan ahlus sunnah adalah yastadil wa ya'mal. Ahlul bid'ah mereka lakukan dulu baru cari dalil. Kalau tidak ada sudah terlanjur bikin. Tapi ahlus sunnah adalah yastadil, cari dalil dulu. Ada dia lakukan, tidak ada dia tinggalkan. Ar-rabi'ah yang keempat,
Istifsalul mufti idza ihtaja ila dalik. Meminta perincian dari seorang mufti apabila dibutuhkan akan hal tersebut. Nah, seorang mufti balik bertanya, meminta kejelasan dari pertanyaan. Karena tidak setiap orang yang datang bertanya dengan tujuan untuk baik, terkadang dia tanya untuk hanya mencari keringanan, makanya diperinci. Nah, apakah seperti ini, apakah seperti itu? Silahkan bertanya. Jadi tidak ada salahnya bahwasanya seseorang ditanya dia balik bertanya. Ini bukan terlarang. Kalau sebagian orang ketika ditanya atau ketika dia bertanya, kemudian dibalik bertanya, dia memberikan jawaban bahwasanya aku tanya, bukan mau ditanya, aku yang bertanya. Nah, aku silakan jawab. Tidak ada salahnya untuk meminta kejelasan, jangan sampai. Nah, apa yang ditanyakan adalah dengan maksud yang berbeda. Karena buah hasil dari jawaban aja tergantung dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya mungkin singkat, jawabannya pun akan singkat. Ketika soalnya terperinci atau pertanyaannya terperinci, jawabannya pun akan datang secara terperinci. Karena hasil dari jawaban adalah buah dari pertanyaan. Al-khamisah yang kelima, anna takhsisul buq'ati bin nadri la ba'sa bihi idza khala min al-mawani'. Ini poin inti dalam hadis yang kita baca secara global dari judul bab. Bahwasanya pengkhususan dari satu bidang bumi tertentu untuk bernadar tidaklah mengapa apabila terbebas dari larangan-larangan. Dua larangan tadi disebutkan Jepang. Yang pertama, tidak ada sesembahan jahiliyah padanya. Tidak ada berhala, tidak ada patung. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak ada perayaan-perayaan tertentu. Perhatikan tentang kata perayaan, ini penting. Kalau cuma sekali dua kali, bukanlah dianggap perayaan. Harus dari perayaan lain dilakukan rutinitas terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Apalagi perayaan-perayaan jahiliyah. Nah, bedakan antara perayaan-perayaan jahiliyah dan perayaan-perayaan hanya duniawi. Terkadang mungkin ada satu pasar yang ditegakkan padanya. Nah, pasar duniawi ya. Tanah lapang besar, kemudian mungkin terkadang pada beberapa waktu tertentu dirayakan pasar. Floresi bilangannya apa? Pasar Senggol. Nah, atau pasar malam, misalnya. Bukanlah berkaitan dengan sesembahan yang disembah. Kalau seandainya di situ terjadi maksiat yang secara dalil ada maksiat seperti konser musik, perayaan wayang di alun-alun, atau ada perayaan kampanye demokrasi dan semisalnya, kemudian ingin menegakkan ibadah di tempat tersebut, ini yang terlarang, ini yang tidak boleh. Dengan dua catatan di depan bahwasanya terbebas dari larangan, tidak ada berhala yang disembah serta tidak ada perayaan-perayaan yang ditegakkan di 6 tempat tersebut dengan kurun waktu tertentu. As-sadisah yang keenam, al-man'u minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Ini yang kita katakan bahwasanya perlu juga untuk ditengok lebih mendalam dari para ulama. Kita artikan dulu. Yang keenam adalah larangan. Alasan terlarang adalah apabila di dalamnya di tempat tersebut terdapat berhala dari berhala jahiliyah meskipun setelah dihilangkan. Ini perkataan meskipun setelah dihilangkan di sini namanya perlu diberikan tanda kutip. Ketika masih ada tidak boleh, ketika sudah dihilangkan dalil mengatakan boleh. Tidaklah Mekah sebelum peristiwa Fathu Makkah kecuali dipenuhi dengan berhala setiap gang-gang, lorong-lorong kota Mekah. Namun setelah dihilangkan, perhatikan, boleh untuk dilakukan sholat padanya, boleh untuk dilaksanakan ibadah haji padanya. Ada perkataan beliau pada lafaz akhir walau ba'da zawalihi, ini perlu tengok kembali lebih mendalam. Para ulama mengatakan boleh kalau sudah hilang zatnya, tidak ada lagi perayaannya. Alasannya sudah terangkat, tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi perayaan, boleh. Ketika masih ada, baik itu dari sisi berhala dan
perayaan rutinitasnya, ini yang tidak boleh. Berhalanya masih ada, perayaannya tidak ada juga tidak boleh. Salah satunya ada. Nah, berhalanya sudah tidak ada, tapi masih dilaksanakan perayaan kesyirikan, kekufuran, kebidahan, kemaksiatan. Nah, ini pun tidak boleh. Salah satu dari duanya ada, tetap tidak boleh. Dua-duanya sudah hilang dalam kurun waktu tersebut, nah sudah terlupakan. Nah, ini boleh. As-sabi'ah yang ketujuh, al-man'u minhu idza kana fihi idun min ayadihim walau ba'da zawalihi. Sama dengan di atas, dengan lafaz walau ba'da zawali telah hilang, kita artikan larangan darinya apabila masih ada perayaan dari perayaan jahiliyah. Nah, ada lafaz yang terakhir walau ba'da zawali ini perlu ditengok lebih mendalam. Kalau sudah hilang alasannya dan boleh untuk menegakkan ibadah padanya. Landasan hukum mengatakan demikian. As-samin yang ke-8, annahu la yajuzul wafa bima nadhara fi tilkal buq'a li'annahu nadhara ma'siyah. Oke, mungkin poin yang ke-8 masuk pada masalah nadar, insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Karena berkaitan juga dengan bab yang akan kita ambil pada pertemuan berikutnya, masalah nadar. Nah, insyaallah cukup sampai di sini. Lebih dan parahnya mohon dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.